Awalnya varian dari minuman mis rempah ini tidak sebanyak yang sekarang ya. Awalnya dulu sekitar 20-30. Tapi kalau sekarang sudah ada sekitar 80. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasasti Pratma Keswari, biasa dipanggil Sasti. Dan saya adalah pemilik rumah rempah-rempah atau yang dikenal dengan nama Mis Rempah, yang terletak di Sibak, Purworejo, Jawa Tengah. Latar belakang dari usaha ini sebenarnya berangkat dari ketidaksengajaan. Hanya karena saya suka untuk membuat ramuan-ramuan minuman yang berbeda-beda untuk saya sajikan kepada tamu-tamu suami saya, akhirnya ramuan-ramuan itu atau wedang-wedang itu berkembang. Dari awal mula teh sereh, kemudian wedang secang, terus kayak combine lagi menjadi jahe kencur, kemudian jahe asam dan lain sebagainya. Dan saya sajikan ternyata mereka pada suka, dan salah satu di antara mereka menyarankan saya untuk memasarkan apa yang saya buat itu karena beliau ini melihat peluangnya. Dan kemudian setelah saya pikir-pikir, dan pada saat itu pas ada wabah COVID juga, barangkali penduduk atau warga masyarakat Purworejo ini butuh minuman-minuman hangat yang bisa membuat daya tahan tubuh lebih kuat. Maka saya mencoba untuk memasarkannya. Awalnya cuma dari kedok tular ya kalau dalam bahasa Jawa. Jadi saya mengenalkan secara verbal, secara person ke setiap orang. Dan kemudian saya share ke status WA dan WA group. Ternyata orang-orang pada tertarik dan akhirnya mereka berkenan untuk memesannya. Kalau bahan-bahannya sendiri sebenarnya itu mudah didapatkan karena di Purworejo sendiri adalah merupakan penghasil empon-empon dan juga penghasil rempah-rempah. Seperti di Kaligeseng, di Brunei itu banyak. Dan jahe bisa didapatkan dari sana. Juga di Bagelen juga ada. Cengkeh kayak gitu ada juga, temulawak kayak gitu. Sebenarnya di Kaligeseng juga ada. Tapi untuk memudahkan saya mendapatkan barang-barang itu semua, biasanya saya pergi ke pasar dan menunggu mereka-mereka yang baru datang dari daerah mereka masing-masing, sehingga apa yang saya beli, apa yang saya perlukan, saya dapatkan masih fresh. Kalau pembuatan minuman rempah ala Mis Rempah, ini saya mengutamakan kesegaran ya. Jadi semua saya bikin fresh, tidak ada yang saya bakar atau tidak ada yang saya rebus terlebih dahulu. Jadi simple, sebenarnya kalau ini diikutin di rumah itu gampang. Hanya kita tuang dengan air panas saja. Misalnya kita mau bikin wedang jahe susu. Kita kasih gula, terus nanti kita geprek jahenya, kita geprek serenya, kita tuang ke cangkir atau kita tuang ke gelas, lalu kita tuang susunya dan kemudian air panasnya. Udah, itu aja, simpel. Awalnya varian dari minuman Mis Rempah ini tidak sebanyak yang sekarang ya. Awalnya dulu sekitar 20-30. Tapi kalau sekarang sudah ada sekitar 80. Waktu itu saya belum berpikir untuk menambah varian-varian tersebut. Tapi berhubung banyak ide, banyak masukan, gagasan dan juga pertanyaan dari mereka yang sudah pernah mencoba minuman Mis Rempah ini, saya kemudian berpikir bahwa ternyata saran-saran atau gagasan-gagasan dari mereka juga ada benarnya. Makanya saya coba untuk menginovasi itu dan memperbanyak varian-varian dari Mis Rempah. Dari misalnya cuma ada wedang jahe geprek, terus nanti ada jahe geprek kencur, kemudian ada jahe geprek kunir, ada jahe geprek kunir kencur, dan lain sebagainya. Saya sih sebenarnya pengen mengenalkan minuman rempah ini kepada anak-anak dan juga generasi muda, bukan hanya orang-orang tua saja konsumennya.
Hanya saja bagi mereka anak-anak muda ini rasanya itu enggan untuk mencoba, apalagi anak-anak ya. Di pikiran mereka itu udah kebayang kalau jahe itu pedas, kalau kunir itu pengar, kalau kencur itu pahit gitu. Jadi ada pemikiran-pemikiran seperti itu di anak-anak atau generasi muda yang sekarang ini. Makanya saya mencoba untuk sedikit banyak menginovasi apa yang saya sudah buat ini agar anak-anak menyukainya. Misalnya pernah saya coba ramu dan saya coba bikin berulang-ulang agar cocok di lidah anak-anak. Akhirnya saya temukan juga itu ada yang namanya secang susu. Kalau secang aja biasanya tuh anak-anak akan susah. Tapi kalau pakai susu, secang susu dan itu berwarna pink, akhirnya anak-anak tertarik dan anak-anak suka. Itu bisa dinikmati dingin dan juga bisa dinikmati hangat. Untuk generasi muda sendiri misalnya, mereka susah banget kalau untuk jahe, kencur, kunir jadiin satu. Itu karena kebayang di otak mereka itu rasanya pasti nggak enak. Tapi kalau komposisinya pas, gulanya pas, itu pun akan menghasilkan satu minuman rempah yang nikmat rasanya. Dan ternyata setelah saya cobakan kepada mereka, saya bikin sampel. Awalnya mereka juga nggak mau karena takut kebayang rasanya sendiri. Tapi setelah saya paksa, sebenarnya itu pernah saya paksa juga untuk cobain. Akhirnya mereka mencoba dan akhirnya mereka balik lagi ke sini untuk pesan. Yang paling banyak di order di sini kalau pas zaman wabah COVID itu ada witakor ya. Jadi itu rempah-rempahnya itu meliputi ada jahe, ada kunir, ada temulawak, ada kencur, ada serai, ditambah sedikit jeruk nipis. Karena ramuannya komplit itu bisa buat menambah daya tahan tubuh. Kalau sekarang yang biasa dipesan itu kunir asem pakai es, terus jahe susu, terus jahe kencur susu. Kalau pemasarannya sendiri untuk saat ini kita menggunakan jasa layanan online ya, ada GrabFood sama GoFood. Dan juga bagi mereka yang sudah mengenal list rempah lewat brosur atau lewat TikTok atau lewat Facebook atau manapun juga yang sudah tahu nomor teleponnya, biasanya WA dulu. Jadi mereka akan WA, terus pesanannya mereka tulis, terus kemudian mereka akan ambil di sini. Kalau untuk orang-orang yang datang ke sini biasanya itu sore hingga malam hari. Harapan saya dengan adanya mie rempah ini dengan berbagai macam varian wedangnya, saya ingin mengenalkan kepada anak-anak, mengenalkan kepada generasi muda, tidak hanya kepada mereka yang sudah dewasa dan tua, bahwa minuman rempah itu tetap enak. Dan saya juga ingin sebenarnya punya ekspektasi yang tinggi bahwa minuman rempah asli Indonesia, asli Purworejo ini bisa menyaingi minuman kekinian yang ada sekarang seperti boba, jelly, dan lain sebagainya. Oh iya, ini ada satu cerita juga yang mengarah ke step kedepannya mie rempah. Jadi ada pelanggan dari Kebumen dan juga dari Semarang yang tertarik setelah merasakan mie rempah ini untuk bermitra dengan kita. Makanya kita pun membuka diri untuk mereka-mereka yang ingin memasarkan mie rempah di daerahnya mereka masing-masing. Yang saat ini yang masih ada di Kebumen dan di Semarang. Bagi teman-teman yang ingin bermitra dengan kami, boleh sekali. Caranya tinggal memilih varian-varian yang ada di menu mie rempah, terus yang dikehendakinya apa, nanti kita bisa memfasilitasinya, kita mengepaknya, nanti teman-teman tinggal memasarkannya. Buat teman-teman yang pengen memulai usaha dan membuka usaha, jangan pernah malu-malu dan jangan pernah takut untuk memulainya. Karena dari sedikit-sedikit yang kita bisa, nanti kita bisa lama-lama berkembang dan kemudian kita bisa maju.